Jiang Huiyin bukan keturunan keluarga Jiang. Ia adalah seorang gadis yang diadopsi oleh Nyonya Jiang dari luar. Keluarga Jiang memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka sangat menghargai keberadaan anak laki-laki dan perempuan. Hanya karena aku mirip dengan Yunnuo, jadi dia membenciku? Bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya, saat itu Jiang Yihai memiliki kesempatan untuk mengejar Kak Yunnuo. Tapi, semua berkat ulah Huiyin. Ini yang membuat kakakku berhasil mendapatkannya. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Aku khawatir kamu akan dirugikan. Sejujurnya, aku juga tidak suka dengan Huiyin ini. Sudah 20 tahun, setiap hari selalu bertingkah seperti anak kecil yang polos dan imut. Berpura-pura imut juga ada batasnya. Oh, jadi sisi polos dalam dirimu merasa tertantang? Hanya kamu yang bisa mengatakan hal seperti itu. Kamu masih tertawa? Jangan tertawa. Kalian mengobrol dulu, aku akan istirahat sebentar. Iya, pergilah. Ada aku di sini. Gu Sisi juga hanya orang yang suka berkata-kata tapi tak berguna. Mengapa dia pura-pura seperti itu? Benar juga. Mayan, mengapa kamu tidak keluar hari ini? Setidaknya kamu adalah ibu kandung Xiao. Aku tidak pantas keluar. Aku hanya bisa bersembunyi dan menonton perjamuan yang begitu meriah hari ini. Tidak ada pilihan lain. Nenek patah kaki itu berkata, jika aku tidak bersembunyi, maka uang yang seharusnya milik Xiao tidak akan kami dapatkan. Demi Xiao, aku akan menurutinya. Tunggu suatu hari, ketika Xiao mengambil kendali atas grup keluarga Yin, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Katanya begitu. Gu Sisi hamil. Nyonya Yin memberikan banyak uang padanya. Bayangkan saja jika Xiao juga segera memiliki keturunan. Ya, kamu mengingatkanku. Aku juga berpikir seperti itu. Jika Gu Sisi bisa mendapatkan 5% saham karena hamil, maka Xiao juga bisa mendapatkannya. Kemarin, Xiao bilang padaku bahwa dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Dia akan membawanya ke pesta hari ini. Sayangnya aku tidak bisa pergi dan juga tidak bisa melihatnya. Jika gadis ini bisa hamil dengan cepat, mungkin Nyonya Besar juga bisa memberi 5% saham untuk Xiao. Hahaha. Benar sekali. Jika Gu Sisi yang biasa saja bisa mendapatkan saham, apalagi Xiao. Bahkan jika Xiao mencari asal pasangan, orang itu pasti lebih baik daripada Gu Sisi. Hahaha. Mereka benar-benar keterlaluan. Lupakan saja, terserah mereka ingin berkata apa. Aku tidak bisa mempedulikan urusan mereka. Jangan beristirahat di sini lagi. Mari kita pergi ke ruang istirahat lain. Ternyata adik ipar. Kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Kakak sepupu, kebetulan sekali. Kenapa aku selalu mendapat masalah? Aku pikir tidak ada orang di sini. Karena kamu istirahat di sini, maka aku akan... Ruang istirahat ini sangat besar. Aku juga merasa aneh jika sendirian. Jika adik ipar tidak keberatan, istirahatlah bersama saja. Kebetulan aku juga ingin meminta petunjuk pada adik ipar. Aku hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat saja. Kenapa sulit sekali? Karena kakak sepupu ada pertanyaan. Kalau begitu kita bicarakan saja. Jangan tanya tentang Yunnuo padaku. Jawang, pergi tuangkan segelas teh untukku. Baik, Nyonya muda. Sudah berapa bulan? Sudah 5 bulan lebih. Adik ipar kelihatannya tidak banyak berubah. Aku dengar adik ipar sudah mengakui keluarga Yun sebagai orang tua.
tidak tahu apakah adik ipar pernah berziarah ke makam Yunuo? Tidak, aku pernah mengusulkan ide ini tapi ditolak oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu berkata bahwa Yunuo sebenarnya tidak dimakamkan di makam leluhur keluarga, tetapi dimakamkan di luar. Aku rasa aku tidak punya kesempatan untuk ziarah ke makamnya. Ternyata begitu. Jika kelak adik ipar punya kesempatan, bisakah kamu membantuku untuk ke sana? Baik, Sebenarnya aku sudah lama mendengar tentang adik ipar, hanya saja aku tidak berani datang menemuimu, karena kamu sangat mirip dengan Yunuo. aku tidak tahu dia menyukai Yunuo sebelumnya, tapi sekarang aku tahu, aku merasa aneh. Meskipun pada akhirnya aku tidak berjodoh dengan Nuo-Nuo, tapi kamu bisa menikah ke keluarga Yin. Kita bisa dibilang satu keluarga. Hanya keluarga dengan bentuk yang berbeda, aku sudah sangat puas. Baguslah kalau kamu berpikiran terbuka, kakak sepupu begitu hebat. Wanita yang menyukai kakak sepupu pasti juga tidak sedikit. Kakak sepupu bisa membuka hati dan menerima orang lain dengan keberanian. Kakak sepupu? Kakak sepupu? Maaf, tadi apa yang barusan kau katakan? Bukan apa-apa. Kakak sepupu, kamu juga membaca komik ini? Benar, aku sudah mengikuti komik ini selama bertahun-tahun. Apakah adik ipar juga menyukainya? Sangat suka, meskipun episodenya sedikit pendek, tapi sepertinya tidak pernah putus up. Karena adik juga penggemar komik ini, aku kebetulan baru memesan satu set aksesoris karakter dari desainer yang terkenal dan unik. Aku bahkan tidak memberikan hadiah saat kamu menikah dengan adik sepupu, jadi aku akan memberikan ini padamu sebagai hadiah yang terlambat. Benarkah? Baguslah, kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Apa yang kamu bicarakan? Masih begitu sungkan denganku? Bu Sisi, kamu masih tidak tahu malu. Kamu sudah menikah dengan kakak sepupu, kenapa masih merayu kakakku? Apa katamu? Omong kosong, dia adalah kakak iparmu. Kamu berani bilang kamu tidak tertarik padanya? Kamu berani bilang kamu tidak mengingat wanita itu ketika kamu melihat wajah Gu Sisi? Adik sepupu, harap jaga ucapanmu. Aku dan kakak sepupu keluarga Jiang tidak ada hubungan apa-apa. Keluarga Yin dan keluarga Jiang adalah kerabat. Kejayaan dan kerugian saling berkaitan. Adik sebagai nona keluarga Jiang seharusnya paham. Apapun penyebab kamu salah paham tentangku dan kakak sepupuku, perlu memberikan bukti nyata, kan? Untuk wanita sepertimu, bukti apa yang dibutuhkan? Kamu menjebak sahabatmu, kamu merayu pacar sahabatmu saat dia tidak ada, lalu saat hamil, kamu menendang sahabatmu. Wanita sepertimu benar-benar tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tidak heran orang mengatakan bahwa kamu wanita jahat. Kamu hanya tahu cara merayu pria. Kakak sepupu Yin sangat tampan. Apa kamu masih belum puas? Masih ingin menggoda kakakku, hah? Huyin, sudah cukup. Kamu keterlaluan. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu pada kakak iparmu? Kakak, kamu memukulku?